Salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar, saudara yang terkasih dimanapun berada, para pendengar dan juga penonton yang menonton melalui YouTube. Kiranya saudara semuanya senantiasa ada dalam sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, penyegaran pada hari ini akan saya ambil dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Demikian dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema penyegaran rohani kita hari ini adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini adalah pesan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, agar jemaat Filipi tetap terus mengusahakan, mengupayakan mengerjakan keselamatan itu terus menerus sampai pada garis finish, garis pertandingan finish dari akhir hidup kita, di mana kita tiap-tiap orang percaya mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan. Banyak orang yang percaya punya kerinduan, saudara, besar untuk dapat memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tapi sayang, mereka tak memiliki kesaksian hidup. Mereka tidak memiliki kesaksian hidup yang baik. Dan mereka nampaknya setiap hari berdoa, membaca firman. Bahkan setiap hari Minggu mereka tidak lupa pergi ke gereja. Tapi dari perkataan dan gaya hidupnya sehari-hari tidak mencerminkan kesaksian yang baik, melainkan menjadi batu sandungan di sekitarnya. Bagaimana mungkin bisa memperkenalkan Kristus kepada orang lain bila perbuatan kita sendiri menjadi batu sandungan ya bagi orang lain? Saudaraku, dunia tidak memerlukan teori yang muluk-muluk tentang ilmu teologi, tapi yang mereka butuhkan adalah buah-buah dari kehidupan pribadi saudara dan saya. Inilah yang disebut lifestyle evangelis. Karena itu Rasul Paulus menghendaki demikian, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Pada ayat yang ke-15 Filipi pasal 2 ya saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi dunia yang semakin menggila ini, biarlah kita tetap memiliki semangat untuk terus mengerjakan keselamatan kita. Jagalah agar roh kita tetap menyala-nyala bagi Tuhan, sambil terus melatih kedisiplinan rohani sebagai murid Kristus. Saudara dan saya adalah murid Kristus yang tetap terus belajar dan belajar, sehingga melalui kita belajar terus menggali firman Tuhan, maka saudara, kita memiliki kedisiplinan rohani. Itulah
sebagai murid Kristus. Oleh karena itu, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Dan baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi tak selayaknya kita menghakimi orang lain, saudara. Siapapun saudara dan saya tidak boleh menghakimi orang lain, sekalipun orang lain itu mungkin kita anggap tidak benar, tetapi penghakiman adalah urusannya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Jadi sebentar lagi saudara dikatakan bahwa Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya, untuk menjemput orang-orang salehnya. Dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali ini, saudara, maka Paulus mengingatkan kepada saudara dan saya untuk tetap terus mengerjakan keselamatan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, jangan sampai Tuhan mendapati kita tidak melakukan apa-apa. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Atau Tuhan mendapati kita dalam keadaan suam-suam kuku. Jika hal ini terjadi, sungguh menjadi hari yang penuh kemalangan. Sebab Tuhan akan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai dengan 16. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus datang kedua kali, marilah kita menjadi 5 wanita yang bijak, yang menyiapkan pelitanya dan tetap terus setia menanti kedatangan Yesus. Karena setiap kita, Tuhan akan minta pertanggungjawaban atas hidup kita. Keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan pada saatnya harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita semuanya. Amin.